jangan sampai tokoh-tokoh politik justru memanas-manasi suasana gitu, atau tokoh-tokoh agama jangan justru memanas-manasi suasana. Pak Presiden pernah bilang mengutuk Israel gitu. Saya bilang gitu. Itu di Alkitab, itu di kitab suci manapun udah jelas. Kalau kamu mengutuk, kamu akan dikutuk. Nah, kita nggak mau Indonesia dikutuk gitu. Punya niat untuk menghina agama Kristen, enggak. Sebagian besar mereka cuma pengen populer aja. Halo Konco Kilat, kembali lagi bersama saya Michael Panggabean di Political Thoughts Kilat Media. Hadir bersama kita pada hari ini seorang pendeta yang karismatik tapi juga nasionalis dalam kepentingan bangsa dan negara. Bersama kita hadir Pak Pendeta Gilbert Lumointong. Selamat datang Pak Pendeta. Hari dan selamat untuk sahabat kilat, bilangnya apa? Konco Kilat Pak Oh, Pendeta. konco kilat. Konco. Konco yang kilat-kilat. Tapi Siap. jangan berkonco untuk kilat-kilatan. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Saya selanjutnya ingin bertanya Pak Pendeta, mengapa Pendeta Gilbert sebagai seorang pemuka agama ikut melibatkan diri dalam berbagai polemik kehidupan di Indonesia utamanya, seperti waktu itu berbicara mengenai pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia, berikut juga perekonomian Indonesia dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apakah ada tujuan tertentu Pak Pendeta? Jadi sebetulnya begini ya, agama itu adalah kehidupan, itu dulu gitu. Nah, ini yang dipersoalkan dikotomi ini, bahwa mungkin dipengaruhi dengan tentara harus kembali ke barak. Loh, tentara memang harus kembali ke barak. Tetapi pertanyaannya, apakah agama hanya untuk hari Minggu? Atau yang Muslim, apakah agama hanya untuk hari Jumat? Tidak gitu. Karena agama yang pertama adalah nilai gitu. Agama itu tidak hanya kamu hati-hati ya supaya kamu masuk surga. Jadi otaknya cuma surga gitu. Surga masih nanti gitu. Karena selalu saya bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga, tetapi do the best you can gitu. Lakukan yang terbaik. Makanya agama itu waktu Yesus berkata, jangan kamu munafik misalnya. Itu kan bukan hanya jangan kamu munafik di gereja gitu. Jangan kamu munafik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu sebabnya selalu saya bilang, agama itu harus menggarami gitu. Jangan sampai kita hanya khotbah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kaya gitu. Karena kalau kita lihat 10 perintah Tuhan, misalnya jangan ada Allah lain di hadapanmu. Betul. Tetapi kemudian juga ada istilah jangan berzina. Apa itu jangan berzina? Kan juga nggak boleh. Apa itu namanya melakukan sesuatu yang buruk kepada orang. Misalnya hormati ayahmu dan ibumu. Itu kan udah mulai perilaku. Jangan mengucapkan saksi dusta. Berarti kamu kan jangan berbohong. Bukan hanya jangan berbohong di gereja ya gitu. Enggak, artinya kalau kamu bisnismen, kamu jangan bisnismen yang berbohong gitu. Karena nanti ada akibatnya gitu. Jadi firman Tuhan itu yang pertama yang harus kita mengerti, itu bicara tentang value gitu, nilai gitu. Nah, yang saya mau bagikan adalah nilai-nilai kekristenan. Saya bukan orang politik. Jelas saya tidak pernah tertarik dengan politik karena saya adalah murni 100% pendeta. Saya bangga banget jadi pendeta. Kenapa saya bangga jadi pendeta? Karena saya punya teman-teman, misalnya kan saya mulai jadi pendeta pertama kali saya khotbah 21 Juli 1984. Jadi udah cukup lama lah gitu. Nanti teman-teman saya ada yang wah, saya lihat karirnya naik jadi jenderal gitu ya kan. Wih, hebat dia jadi jenderal. Saya pendeta, dia jenderal gitu kan, hebat kan gitu. Tiba-tiba dia pensiun, saya masih tetap jadi jenderal. Terus saya lihat teman-teman saya ada yang wih, tiba-tiba jadi bupati gitu kan. Tiba-tiba pensiun, bukan jadi siapa-siapa, saya tetap jadi pendeta. Nah, jadi akhirnya saya bangga betul gitu. Kenapa? Pendeta yang gak diganti-ganti tetap jadi pendeta gitu, karena itu panggilan seumur hidup. Jadi saya pikir-pikir, kan kadang-kala dulu lah waktu masih muda gitu kan, apalagi saya aktif di TV apa semua gitu kan, lalu saya ditanyain, ini mau maju jadi ini nggak, anggota dewan nggak? Enggak tuh gitu. Kenapa? Karena saya pikir anggota dewan berapa tahun lewat, akhirnya jadi pensiunan. Kita kalau pendeta tetap melayani gitu, karena memang tugas kita hamba gitu, bekerja gitu. Nah, itu sebabnya saya bilang yang pertama harus kita mengerti nilai gitu. Kita harus menggarami. Dan ini bukan hanya saya mengajak semua tokoh-tokoh agama jangan mau dikendarai oleh politisi. Justru kita bersuara. Kalau bagus, kita puji bangsa kita. Kalau kurang bagus,
yang pertama kita doakan dulu gitu. Karena jangan sampai tokoh-tokoh politik justru memanas-manasi suasana gitu, atau tokoh-tokoh agama jangan justru memanas-manasi suasana, justru meredakan gitu. Karena tugas kita mendoakan gitu, doakan bangsa negara, doakan pemimpin kita supaya ngambil keputusan dengan baik. Karena ada banyak pemimpin seringkali mau ngambil keputusannya sih baik, tetapi karena situasi akhirnya terseret gitu kan. Nah, itu sebabnya kita doakan. Nah, lalu yang ketiga, kita harus memberi pandangan kita, memberi suara. Masalah didengar tidak didengar itu kan nggak ada urusannya kita. Kita kan istilahnya kan pemberi suara, ya kan, pemberi terang. Orang mau lari dari terang ya silakan. Karena kalau saya bertanggung jawab dengan hukum, di dalam Alkitab saya bilang begini, kalau ada orang berbuat salah, kamu tidak memberitahu, darahnya tertanggungkan atas kamu. Jadi kalau kamu lihat orang salah, kamu sudah menyampaikannya, darahnya sudah nggak tertanggung atas kamu. Buat saya, kalau saya melihat sesuatu yang quote unquote menurut saya kurang baik, saya tidak berbicara, ya saya bersalah. Kenapa? Misalnya orang ini lagi jalan menuju jurang gitu, dan mungkin dia nggak tahu bahwa di situ jurang dan daerah itu saya tahu gitu. Nah, misalnya kan gini, saya tahu daerah itu, dia nggak tahu. Tiba-tiba menuju jurang, saya kan harus colek dia. Bos, stop dulu bos, itu jurang depan bos. Gitu. Dia boleh debat sama saya. Oh enak aja. Bos, jurang bos. Gak percaya coba lihat. Gitu. Nah, itu tanda apa? Bukan tanda saya sok tahu. Bukan tanda saya lebih hebat dari yang lain. Bukan saya lebih pinter. Bukan. Tapi karena saya tahu, saya kasih tahu. Tiba-tiba dia gak mau gitu. Ya gak apa-apa. Tiba-tiba dia jalan terus. Oh rupanya dia punya kemampuan. Jurang dia loncat. Wih hebat. Gak apa-apa. Tapi tiba-tiba ternyata benar. Dia masuk jurang. Nah kalau saya sudah beritahu saya sedih. Tapi ya sudah. I'm done. Saya udah ngomong gitu. Tapi kalau enggak. Kan mamanya datang bilang lu jahat lu. Udah tahu itu jurang. Kenapa? Ya saya kan gak enak nanti. Lu gak pakai gak enak. Nah kadangkala sebagai tokoh agama, sebagai pendeta, saya juga gak enak. Saya lebih senang khotbah firman Tuhan gitu. Kadangkala gak nyaman. Makanya kalau lihat YouTube channel saya, gak banyak sih hal-hal yang sifatnya negara atau apapun yang sifatnya politik. Sejauh itu menurut saya very urgent dalam kapasitas pengetahuan saya. Ya saya ngomong misalnya tentang apa ya waktu itu ya, tentang TWK ya saya pernah ngomong gitu. Terus tentang ada paranormal yang bilang bahwa presiden akan jatuh gitu. Lalu tentang ada beberapa lah gitu yang saya lihat dalam kapasitas saya ini penting saya berbicara. Oh ya ada satu misalnya Pak Presiden pernah bilang mengutuk Israel gitu. Saya bilang bahwa boleh nggak gitu, kalau dalam iman Kristen saya jelaskan, terserah kan mau dilihat atau tidak, bahwa ada dua kata yang milik Tuhan, yaitu berkat dan kutuk. Mau mengecam apapun silahkan. Kenapa? Di dalam Alkitab ada istilah gini, barang siapa yang mengutuk akan dikutuk gitu. Nah jadi saya selalu bilang sama banyak orang, jangan kita mengutuk. Orang mau buat apapun terserah. Kutuk itu urusan Tuhan. Karena orang yang mengutuk pasti akan dikutuk. Itu udah hukum gitu. Itu di Alkitab, itu di kitab suci manapun udah jelas. Kalau kamu mengutuk, kamu akan dikutuk. Nah kita nggak mau Indonesia dikutuk gitu. Silahkan kalau ada tindakan Israel, tindakan Rusia, tindakan Amerika yang salah dalam bangsa, silahkanlah mengecam gitu. Itu bahasa sampai yang manusia boleh buat. Baik. Gitu. Tetapi kalau mengutuk itu kan nggak boleh. Nah itu saya berbicara. Masalah mau diterima nggak diterima ya nggak apa-apa. Kan yang penting saya menyampaikan suara. Apalagi ini kan negara demokrasi gitu. Nah persoalannya ketika kita berpandangan lalu kita akhirnya saling ribut. Itu kan namanya tidak dewasa dalam berdemokrasi. Berdemokrasi kan cuman sampaikan sesuatu yang kita sudah pikirkan, kita sudah gumuli. Kalau dianggap baik, terimalah. Dianggap tidak baik, buanglah. Simpel aja gitu. Jadi demokrasi bebas berpendapat begitu Pak Pendeta. Bebas berpendapat tapi tidak liar berpendapat. Betul, jadi pastikan kalau dalam Alkitab ada istilah gini, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Jadi memang yang membangun buat kita, yang berguna buat kita belum tentu berguna buat orang lain. Tetapi pastikan sebelum kita bicara, kan banyak orang sekarang kan lagi emosi lah, tiba-tiba bersuara, bermedsos. Makanya kan sekarang bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu, ya kan. Ya. Begitu Pak Pendeta. Baik.
Melihat berbagai peristiwa saat ini juga Pak Pendeta, sebagai contoh saya ambil contoh waktu itu, di waktu yang lalu, Bapak Ade Armando barangkali dipukuli oleh beberapa oknum yang mungkin, bertanggung jawab. Itu bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Apakah berdemokrasi kita sampai di tahap seperti itu sampai Saya pikir itu masih berhubungan sama terminologi iman iman? yang dihubungkan atau digoreng atau dipermainkan oleh orang-orang politik. Karena itu, waktu saya mendengar, videonya, saya tetap dengar kalimat yang sama, darahnya halal," gitu. Nah jadi, mungkin kalau bisa cari mungkin ada lah Baik gitu Pak ya. Pendeta. Nah, karena itu jadi buat saya itu barbar. Buat saya itu, maaf ya pakai istilah gini, itu bukan manusia ya, itu gaya binatang gitu. Kenapa gaya binatang? Karena gini, buat saya simpel aja. Mulut dilawan dengan mulut, berdebat dilawan dengan berdebat, pukulan dilawan dengan pukulan, Pukulan. kan begitu. Nah, banyak yang bilang gini, "Ya tapi Ade Armando kalimatnya menyakitkan." Betul, tapi kalimat Rocky Gerung juga sama, gitu kan. Jadi istilahnya dua kubu yang sama gitu. Ya kan misalnya kalimatnya Gilbert jelek misalnya, Yahya Waloni juga jelek gitu, ya kan. Tapi ya intinya sama. Ya kalau saya sih nggak pernah mengomentari agama orang, kalau Yahya Waloni sering mengomentari agama kita gitu. Tapi maksud saya gini, seorang yang berpandangan, ini sama seperti saya orang Manado, saya makan pedes semua gitu. Lalu sementara teman saya orang Jawa, makannya manis semua. Kita nggak pernah cocok. Karena saya bilang, Jo, namanya Parjo, Jo, yang manis itu kalau kita kota di Manado itu namanya kue. Karena buat orang Manado kalau lihat manis kue gitu ya kan. Nah, si Parjo bilang, "Pendeta makannya pedes-pedes semuanya. Waduh sakit perut," gitu. Jadi memang nggak cocok, tapi nggak apa-apa, itulah demokrasi gitu. Demokrasi. Nah, jadi ketika Ade Armando bicara, ya pasti karena dasar pola pijak dan pola berpikirnya. Nah, sementara Rocky Gerung ngomong dari pola pikirnya, biarkan saja kan gitu. Yang mau setuju sama Rocky Gerung ya setuju, yang setuju sama Ade Armando ya setuju, yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau lihat dia selfie, nih dia nih orang yang suka ngaco, ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dipukul gitu. Dan itu apapun alasannya, agama apapun, kalau dalam Taurat, dan saya percaya banyak agama sebetulnya dasarnya dari Taurat, Taurat. karena salah satu yang cukup tua. Nah itu ada istilah gini, gigi ganti gigi, mata Mata ganti ganti mata. mata. Simple gitu. Ade Armando perjuangannya dengan bicara, Bicara. dengan tulisan. Lawanlah dengan bicara dan tulisan. Sama kalau kita lagi berdebat begini, kan nggak mungkin Michael ngomong sesuatu saya pukul. Itu jahat, itu liar. Nah, kenapa? Karena telah dibenarkan oleh pernyataan agama bahwa darahnya halal. Jadi ketika saya membunuh dia, saya menumpahkan darah dia, berarti saya berbuat bakti kepada Allah gitu. Nah, ini hal-hal yang buat saya we have to do something gitu. Karena jangan sampai terminologi iman diperkosa habis-habisan oleh tokoh politis ini dan menjadi terminologi yang kelihatannya terminologi iman, tetapi sebetulnya telah menjadi terminologi politik untuk melawan lawan-lawan politik gitu. Dan salah satu korbannya ya kan kita pernah ingat dulu yang Ninoy Karundeng Oh misalnya. begitu baik. Lalu kita ingat sekarang Ade Armando gitu. Dan ini mau tunggu berapa banyak korban lagi nih? Kalau tidak ada perbuatan yang nyata atas pemerintah ini untuk politisi stop, ya kan? Dulu kan sempat kalau nggak salah pilkada DKI misalnya 2017. sempat mayat lah nggak boleh disolatkan apa segala macam gitu. Karena kita sampai kedatangan tuh gereja sampai kedatangan bingung gitu. Ini sebetulnya Muslim tapi nggak mau disolatkan gimana nih gitu ya kan. Oh kita bilang bukannya nggak mau gitu ya kan, tapi jangan kan kalau kita doain malah lebih parah lagi yang jadinya gitu kan gitu. Nah karena memang kebetulan ada anggota keluarganya yang Kristen gitu. Ya udah kalau memang nggak mau disolatkan, ya udah deh dikristenin aja gitu. Ya kita ya jadi hati-hati juga gitu. Nah kenapa saya ungkap itu? Karena memang itu begitu parah ketika terminologi iman diperkosa habis-habisan terus menjadi terminologi politik yang kemudian dikembalikan menjadi terminologi iman. Itu sangat berbahaya. Korbannya akan banyak. Apalagi ini sebentar lagi 2024 kan mau Pilpres. pilpres kan.
dan belum lagi pilkada-pilkada yang lain. Ya. Pasti gorengan-gorengan ini harus ada. Jadi mari tokoh-tokoh yang berkompeten, ya saya nggak tahu apa Menko Polhukam lah atau Menteri Agama atau apa ini harus mengembalikan terminologi iman pada terminologi iman, jangan dicampur adukan dengan terminologi politik. Politik. Betul sekali Pak Pendeta. Baik, Pak Pendeta, izin saya geser topiknya barangkali ke kekristenan, keimanan. Saya ingin bertanya, apakah Pak Pendeta Gilbert menginginkan putranya Bang Gray Evans untuk menjadi pendeta? Sebagaimana Pak Pendeta Gilbert? Jadi gini, intinya kalau saya harapkan setiap orang jadi pendeta, bukan cuma anak saya begitu, gitu. Pak Pendeta. Kenapa? Baik. Karena pendeta itu bukan jabatan, tapi pendeta itu komitmen. Komitmen untuk 1, siap jadi hamba, 2, siap melayani, 3, siap hidup seturut dengan firman Tuhan. Buat saya itu sesimpel itu aja gitu. Karena pendeta itu kan bukan jabatan, karena hanya istilah kan. Sebetulnya yang paling tepat adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Gitu, ya kan. Nah, hamba Tuhan itu kan bukan jabatan. Apakah polisi bisa jadi hamba Tuhan? Yes. Apakah politisi bisa jadi hamba Tuhan? Yes. Apakah artis bisa jadi hamba Tuhan? Yes gitu. Jadi yang pertama saya harapkan jadi hamba Tuhan. Artinya apa? Ya menyadari bahwa yang hidup ini yang atur Tuhan. Dan yang kedua, siap melayani gitu ya kan. Kan dunia ini semua mau jadi bos, ya kan. Tetapi Yesus ajarkan bahwa kita ini hamba, harus melayani gitu. Nah, barang siapa yang setia dalam perkara kecil baru diberkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Dan selanjutnya yaitu lakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Dan Alkitab bilang, kalau kamu melakukan ini, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya dimanapun kita berada, contoh aja gitu, misalnya kita kerja di kantor, terus kita rajin, kita berintegritas, kita jujur, kita bisa dipercaya. Nggak mungkin kita di situ-situ aja. Pasti makin hari makin naik, makin dipercaya. Kira-kira begitu. Baik, Pak Pendeta. Saya ingin bertanya selanjutnya, Pak Pendeta, bagaimana pandangan Pak Pendeta atas fenomena pendeta-pendeta baru yang sebelumnya sudah kita bahas juga Pak Pendeta, seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sebelumnya seorang muslim kemudian sekarang menjadi pendeta di umat Kristen dengan berbagai pernyataan-pernyataan dan khotbah-khotbah beliau. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Buat saya gini ya, dalam menyampaikan firman Tuhan itu ada 2. 1 namanya pengalaman. Nah, 1 namanya pengetahuan gitu. Seorang pengalaman contohnya gini, saya dibawa ke neraka. Di neraka ada meja, lalu kemudian ada api, ada orang teriak-teriak gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah itu kebenaran? Itu adalah pengalaman. Dan kalau bicara pengalaman, tiap orang pengalamannya beda. Lalu kemudian kita dengar ada orang lain di Amerika cerita, dia dibawa ke neraka, gak ada meja tuh. Gak ada api tuh, cuma ada lilin-lilin yang banyak gitu. Terus kita di atasnya ya belum terlalu panas sih, tapi lumayan keringetan-keringetan gitu. Ya kan? Nah, terus kita bilang, wah jangan-jangan dia bohong. Enggak ada, itu pengalaman. Sama aja orang bilang, saya makan bakso muntah-muntah. Jangan tuh bilang, enggak gue makan bakso di tempat yang sama. Enak kok, lu kebagian yang daging tikus kali gitu. Oh gila lu ada daging tikus. Pengalaman, namanya pengalaman. Jangan pernah jadikan pengalaman bagian dari aturan hidup. Itu pengalaman gitu. Nah, orang-orang seperti yang tadi saya sebut atau saya singgung ya, misalnya kayak mu'alaf, murtadin gitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang mungkin punya pengalaman. Saya didatangi oleh Tuhan Yesus. Sebagian bilang saya didatangi oleh Nabi besar Muhammad. Bagian, saya lagi kalut, tiba-tiba saya dengar azan. Wah, ada panggilan Tuhan. Itu pengalaman. Ya nggak apa-apa, bagikan saja gitu. Tapi nggak bisa jadi kebenaran. Wah, saya dengar azan, berarti azan ini benar. Semua lonceng gereja nggak betul. Semua pendeta-pendeta sesat. Makanya saya tinggalkan kekristenan. Loh, itu pengalaman pribadi. Sampaikan, ya sudah diterima sebagai sebuah pengalaman orang yang kita nikmati. Nah, sementara yang Kristen juga gitu. Saya lagi sembahyang, tiba-tiba saya melihat salib di depan saya, tetesan darah Kristus. Yesus berkata, ikutilah aku. Saya langsung berdiri sementara saya lagi sembahyang tahajud gitu jam 2 pagi misalnya. Wah, ini berarti Tuhan panggil saya. Berarti semua agama muslim gak betul. Waduh. Gak bisa gitu. Karena itu pengalaman. Biarkan pengalaman menjadi pengalaman. Maka Indonesia akan sejuk. Nah, orang-orang seperti itu biasa.
anggap aja dia tuh memahami Alkitab dalam kesederhanaan beliau karena beliau belum menggali kedalaman Alkitab dalam unsur-unsur teologianya gitu. Karena beda banget. Ini sama seperti kayak tukang batu. Jadi tukang batu sama insinyur kadang-kala untuk sementara kelihatan lebih seru tukang batu. Karena tukang batu pengalaman kan. Dia ngaduk apa semua. Sementara insinyur beda. Dia hitung dulu. Ini airnya harus sekian liter. Lalu semennya harus sekian kilo. Misalnya pasirnya harus sekian gerobak. Diketawain sama tukang ini. Sama tukang batu. Ini lulusan ITB begini kelakuannya. Pakai ukur-ukur. Dia cuma jual. Kelihatannya benar. Tetapi berbedanya ketika nanti ada masalah. Kenapa? Yang ini pakai hitung-hitungan, ini nggak pakai hitungan. Selama tanahnya normal, selama semuanya normal, tukang batu punya lebih cepat, lebih bagus, dan kelihatan lebih keren. Tetapi kalau ternyata tanahnya goyang, ternyata kelembapannya berbeda, yang punya insinyur tetap akan bertahan. Mau kena gempa bumi karena dia udah perhitungkannya tepat. Yang ini akan hancur. Nah, begitu juga dengan teologi. Kita untuk bisa berkata Yesus itu Tuhan, kita sekolah 5 tahun. Ya kan, itu S1. Lalu kita sekolah lagi 3 tahun untuk S2. Sementara ini saya lagi sekolah lagi 3 tahun lagi untuk ambil doktor gitu. Jadi kita melewati sekolah-sekolah, buku-buku gitu. Sementara ada orang yang pengalaman, ya nggak apa-apa dia berbicara. Tetapi biarlah kita terima sebagai pengalaman. Pengalaman itu berarti ada hal-hal yang kekurangannya, misalnya kok caranya keras ya gitu. Tapi kan nggak seperti yang ditunjukkan Yesus. Kita langsung tidak mencap, oh itu Kristen, bukan. Oh itu adalah Saifuddin Ibrahim dengan gayanya. Oh itu Muhammad Kece dengan gayanya. Oh itu Felix Xiao dengan gayanya. Itu Yahya Waloni dengan gayanya. Saya tidak pernah sakit hati dengan orang-orang seperti apa itu namanya Ustadz Kainama yang cerita dia pergi ke apa itu namanya Haifa, sekolah teologi di Haifa. Saya 8 bulan tinggal di Yerusalem, saya drive ke Haifa, dia ngomong sekolah ini saya cari, saya tanya nggak ada sekolahnya gitu. Jadi buat saya ya mengarang bebas sedikit lah nggak apa-apa. Buat saya anggap lucu-lucu aja gitu ya kan. Felix Xiao cerita begini di Kristen, saya dengar Yahya Waloni cerita begini di Kristen. Buat saya ya lucu-lucu aja gitu. Kan nggak apa-apa, dia berhak untuk ya ada sedikit fiksinya, ada sedikit kebenarannya, ada sedikit mengarang bebasnya gitu kan. Buat saya ya lucu-lucu aja gitu. Tinggal ya yang denger dong harus punya akal sehat sedikit kan begitu gitu. Nah, begitulah ketika saya juga mendengar orang-orang seperti Muhammad Kece, Saifuddin Ibrahim, oh ya ini yang dia pahami, oh bagus juga gitu. Oh ini nih agak sedikit mengarang bebasnya nih. Oh ini sedikit agak gaya-gaya lamanya gitu. Jadi kita harus menempatkan kembali pengalaman dan kebiasaan bukan sebagai kebenaran. Gitu, itu menurut saya gitu. Jadi jangan terlalu diarahkan kayak serius banget ini penistaan agama gitu. Enggak lah, karena apapun dalam hukum itu ada namanya mens rea. Mens rea itu artinya niat. Pertanyaannya, apakah Yahya Waloni, apakah Abdul Somad punya niat untuk menghina agama Kristen? Enggak. Sebagian besar mereka cuma pengen populer aja. Sebagian mereka cuma pengen supaya kelihatan hebat aja tuh. Wah begini, wah gitu. Nggak, jadi nggak ada niatnya. Gini, saya orang pada ribut. Oh Ustadz Abdul Somad itu bilang di balik salib ada jin. Enggak, biarin aja dia bilang begitu. Salib saya tetap kuasa kok. Salib saya tetap indah gitu. Nah, ketika kita sudah final dengan pemahaman akan agama kita, nggak pernah terhinakan. Karena agama kita nggak bisa terhina. Bagaimana kita bisa terhina? Iya kan? Nah, Michael, Siap, Pak kamu Pendeta. ganteng atau jelek? Tergantung Pak Pendeta Loh, saja. tergantung kamu. Kalau kamu bilang saya ganteng, orang bilang jelek, kamu bilang dia sakit jiwa, matanya lagi nggak bagus gitu. Iya kan? Saya rasa saya ganteng. Kalau ada orang bilang, wah Gilbert jelek, buat saya ketawa. Kenapa? Problem is not in my face, problem is in their eyes. Buat saya sederhana. Mata lu yang salah. Orang gua ganteng begini kan ya gitu. Jadi maksud saya gitu. Ketika kita final dengan iman kita final dengan Tuhan kita nggak pusing karena orang ngejelekin kita, nggak menjelaskan tentang siapa kita, justru menjelaskan tentang siapa mereka.
Sama aja kalau saya bilang sama Michael, Mike, do you know 2 tambah 2 adalah 6. Michael akan ngelihat saya, oh one of a kind. Pasti kamu akan lihat saya gini, emang gimana Pak Gilbert itu 2 tambah, ini kan begini, ini kan begini. Sembari saya jelasin, in your heart itu ketawa gitu. Ini orang minum di mana, mabuk di mana gitu. Jadi buat kamu tuh lucu-lucu gitu. Nah, itulah yang terjadi. Buat saya ketika Ustadz Abdul Somad bilang, wow di balik salib ada jin. Lalu ini Irene Handono cerita bahwa dia sekolah sekolah ini yang pas saya cek ya sekolah pastur. Ya kan, ini orang perempuan tapi sekolahnya sekolah pastur gitu. Waduh, ini operasi kelamin atau apa ini kawan ini gitu kan. Jadi lucu-lucu gitu. Yahya Waluni cerita, saya tadinya kepala sekolah, rektor ini pada sekolahnya nggak ada gitu kan. Buat saya lucu-lucu gitu. Ya nggak apa-apa, agak-agak mengarang bebas sedikit gitu ya kan. Nah, ini ada banyak ustadz-ustadz begini, buat saya nggak ada persoalan gitu. Kenapa? Karena persoalannya di dalam diri dia. Apakah dia punya mens rea untuk menghina? Tidak. Apakah Muhammad Kece punya mens rea untuk menghina? Tidak. Dia hanya mau menjelaskan. Kalau cara-caranya salah, kan ada namanya BIMAS, bimbingan masyarakat. Ada pembimas kalau di DKI. Itulah manusia-manusia yang harus berurusan dengan itu. Dipanggil, bos nggak boleh begitu bos gitu. Nah, ada pembimas. Masih pembimas nggak? Ini dipanggil polisi, dikasih tahu. Karena buat saya ini hanya kesalahan pemahaman gitu. Jadi bukan niat menghina. Nah, kalau itu terjadi, saya percaya Indonesia ini aman. Kenapa? Karena orang nggak ada niat kok, cuma salah. Kok jadi ribut seperti ini gitu. Itu kira-kira dari saya. Baik, Pak Pendeta. Saya ingin bertanya kembali terkait ini Pak Pendeta, ke arah politik lagi Pak Pendeta. Untuk penutupan kita Konco Kilat. Menurut Pak Pendeta Gilbert Lumoindong, siapa sih yang paling pantas untuk menjadi presiden pada tahun 2024? Kalau saya sebagai sebagai tokoh agama ya, paling mendoakan yang terbaik. Doakan terbaik. Cuman saya lagi pikir-pikir satu nih. Bangsa ini kayaknya perlu kembali ada tentaranya. Kalau ada tentaranya kayaknya bagus gitu. Karena kita ini kadang-kala udah menggeser tentara terlalu jauh gitu. Sementara pas lagi susah baru panggil tentara gitu. Nah, saya pikir kan udah cukup lama ini. Bangsa kita mantap sih. Maksudnya polisi banyak mengatur gitu ya di bangsa kita dan ya lebih bagus gitu. Nah, ini wilayah politiknya udah terlalu kemana-mana gitu. Wilayah politiknya udah terlalu kemana-mana. Jadi saya pikir kalau ada unsur tentaranya pasti lebih baik. Dan yang kedua, harus orang-orang yang jiwanya jiwa nasionalis gitu. Kenapa? Karena ya kembali bangsa ini bukan bangsa agama gitu. Dan kita tahu gitu kalau sudah mulai bermain-main dengan agama, ya udah nanti ujung-ujungnya bisa jadi Taliban gitu ya kan. Nah, kita harapkan, kalau saya doakan supaya ada unsur tentaranya gitu dan ada unsur nasionalisnya. Dan selama ini kalau tentara dan nasionalis berjalan bersama-sama, Indonesia selalu cukup baik. Itu pandangan saya. Ya. Baik. Konco Kilat, sebagaimana kita sudah diskusikan dengan Pak Pendeta Gilbert, saya setuju Pak Pendeta Gilbert. Saya teringat dengan perkataan Bung Karno bahwa jika ingin menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Jika ingin menjadi orang Hindu, jangan menjadi orang India. Ya. Tetaplah menjadi orang Indonesia dengan segala kearifan dan budayanya. Sebagaimana itu Konco Kilat yang ingin kita sampaikan dari diskusi ini, kita tetap menjadi seorang Indonesia, Amin. seorang yang nasionalis. Kita sama-sama berjibaku membangun negara ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta Gilbert atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga Konco Kilat mantap. Tetap berkilat-kilat. Terima kasih Konco Kilat. Shalom. Salam Indonesia Raya.